pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ini. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kan kita membahas tentang pengertian nilai mutlak, simbol nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sini persamaan nilai mutlak linier satu variabel masih ada sangkut pautnya dengan materi yang sebelumnya ya. Jika X lebih besar sama dengan 0, maka akar X kuadrat itu kan sama dengan X. Nah, X di sini, nih, X ini nih. X ini itu hanya satu nilai yang tidak negatif. Berarti itu satu-satunya X yang bernilai positif, tidak negatif. Dan X kuadrat ini nih, X kuadrat ini di sini kan X-nya positif ya. Kalau dikuadratkan berarti tetap X kuadrat. Nah, untuk yang kedua, jika X lebih kecil dari 0, maka akar X kuadrat sama dengan negatif X. Nah, negatif X itu kan lebih kecil dari 0, itu memang benar, negatif X lebih kecil dari 0. Nah, kalau negatif X-nya kita pangkat 2, berarti hasilnya menjadi menjadi positif X pangkat 2. Itu sudah menjadi ketentuannya bahwa nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, jadi untuk setiap bilangan real X itu akar X kuadrat nih sama dengan nilai mutlak X, yang dimana nilai mutlak X itu bisa bernilai X positif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kedua, nilai mutlak X itu bisa bernilai negatif X jika X-nya lebih kecil daripada 0. Nah, di materi ini ada teorema 1, teorema 2. Nah, untuk teorema 1 itu untuk setiap bilangan real X berlaku. Nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak negatif X. Yang kedua, nilai mutlak X pangkat 2 artinya adalah nilai mutlak negatif X kuadrat sama dengan X pangkat 2. Selanjutnya, teorema 2. Teorema 2 ini untuk setiap X anggota real himpunan bilangan real, maka XY sama dengan nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Nah, yang kedua, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X kurang Y sama dengan nilai mutlak Y kurang X. Itu tadi sebenarnya materinya yang dibahas minggu lalu ya. Kita masih dibahas lagi untuk minggu sekarang. Masuk langsung ke contoh soal nomor 1. Sini. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Ingat, nilai mutlak itu bernilainya
positif. Dan ada juga yang bernilai negatif di sini. Nih. Jadi kita kerjakannya dua. Ada yang sama dengannya negatif, ada yang sama dengannya positif. Ini yang positif, ini yang negatif. Kita kerjakan dulu yang positif. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Berarti kan X kurang 3 sama dengan 5. Di sini kita simpan X. Di sini 5 tambah 3. Dari mana 5 tambah 3? 5 kan dari sini. Ya. Plus 3 dari mana? Dari sini. Ini kan negatif 3. Kita pindah ruas. Pindah ruas ke sini. Jadi positif 3. Ingat, kalau pindah ruas itu dari negatif menjadi positif. Kalau dari positif berarti menjadi negatif. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 8. Itu untuk yang positif. Nah, sekarang kita kerjakan yang negatifnya. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan negatif 5. Sama pengerjaan kayak yang tadi. X kurang 3 sama dengan min 5. X. Nih, itu dari mana? Dari sini. Nah, X sama dengan min 5. Min 5 ini dari sini. Ditambah 3. Dari mana ditambah 3, Bu? Dari sini pindah ruas. Ini kan negatif 3. Kita pindah ruas jadi positif 3. X sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? Min 5 tambah 3. Kita punya utang 5.000 nih. Min. Dibayar 3.000, berarti sisa utang kita berapa? Ya, 2.000. Jadi min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Gimana untuk contoh pertama? Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kan ada negatif 2. Nilai mutlak dari X kurang 3 plus 4 sama dengan 12. Nah, langkah pertama kita kerjakan dulu. Kita cari dulu nilai mutlaknya berapa. Negatif 2, nilai mutlak X kurang 3 tambah 4 sama dengan 12. Negatif 2, nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 12 kurang 4. Dari mana kurang 4? Nih, sini nih. Ini kan positif 4. Nah, kita pindah ruas ke sini jadi negatif 4. Jadi negatif 2 X kurang 3 sama dengan 8. Nah, sekarang nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 8. Kenapa 8 per negatif 2? Karena di sini ada perkalian. Perkalian kita pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas, nilainya akan tetap negatif. Kalau misalkan di sininya negatif. Kalau di sininya positif, berarti di sininya jadi tetap positif. Ya, jadi hasilnya adalah nilai mutlak X kurang 3 itu sama dengan negatif 4. Nah, selesai itu baru kita kerjakan seperti contoh soal nomor 1. X kurang 3 sama dengan min 4. Itu yang untuk yang negatif. Atau nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 4. Itu untuk yang positif. X kurang 3 sama dengan min 4. X sama dengan min 4 tambah 3 karena pindah ruas. Oke. Jadi X nya sama dengan min 1. Kenapa min 1? Ingat, min itu hutang. Berarti kita punya hutang 4.000, kita bayar 3.000. Jadi hutang kita sisa 1.000. Atau untuk yang positifnya, nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 4. Itu adalah X sama dengan 4 plus 3. Jadi X nya sama dengan 7. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang 7. Mungkin
penjelasannya sampai sekian, cukup sekian dulu ya untuk pertemuan sekarang. Nah, dilanjutkan, silakan kalian mengisi contoh latihan soal yang 3 itu. Silakan kalian kerjakan di buku catatannya, tulis beserta soalnya. Apabila kalian perlu materinya, silakan kalian catat dulu. Latihan soalnya dicatat, diisi, baru nanti foto sejelas mungkin, kirim di Google Classroom. Di kolom komentar pribadi sertakan nama lengkapnya ya. Untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.